Ya, baik, lanjut. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani. Bareng-bareng. Wujud tidak baqa khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu ayasama basar kalam muridan ayan sami'an basiran mutakalliman. Oh, ini di zaman kita TPA Ikro ya, harus apal ya itu ya, di bawah mati itu. Baik, wujud artinya apa? Ada. Apa tanda kalau Allah itu wujud? Adanya alam semesta. Adanya apa lagi? Ada yang kalian ini? Oke. Analoginya adalah HP itu yang wujud HP-nya dulu apa pabriknya dulu? Pabriknya. Kalian. Yang wujud kaliannya dulu apa orang tua dulu? Meja, buku. Yang wujud itu barangnya dulu apa pabriknya dulu? Ya. Maka orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akannya Tuhan, itu mereka mengingkari, betul-betul mengingkari bahwasanya makhluk di alam semesta ini itu terbuat atau tercipta dengan tangan Tuhan. Mereka beranggapan alam semesta ini wujud dengan adanya sendiri. Masuk akal? Enggak dong. Maka dulu kalau tidak salah itu ada cerita tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah masih kecil. Imam Abu Hanifah masih kecil, tapi cerdasnya luar biasa. Ada seorang ateis yang terkenal jago debat, ahli logika. Setiap ulama, setiap ahli ilmu di kampung itu, kalau diajak debat sama orang ateis ini, pasti kalah debat. Akhirnya ulama pada bingung ngadepin satu ateis ini gimana ya. Akhirnya ada anak kecil, dia terkenal cerdas, Imam Abu Hanifah itu masih kecil, diajak debat dengan orang ateis tadi. Maka diselenggarakan satu momen, bikin surat edaran akan diselenggarakan debat terbuka antara orang Islam dengan orang ateis, adu argumen tentang akan adanya Allah. Di tempat ini pukul sekian sampai sekian. Setiap peserta yang tidak hadir maka dianggap kalah. Maka tibalah hari haknya. Begitu tiba hari haknya, orang ateis tadi sudah datang duluan ke satu lapangan tempat lokasi diselenggarakan debatnya. Tapi Imam Abu Hanifah ini nggak datang-datang, ditunggu datang-datang. Maka orang ateis tadi udah ketawa-tawa dia. Lihat, mana perwakilan orang Islam tadi yang kalian katanya bisa membantah argumen-argumen saya? Dia nggak datang-datang ke lokasi ini gimana nih? Takut apa gimana ini? Nah, seneng dia kan? Disangka apa? Nggak berani ngelawan sih ateis tadi. Maka sampai lewat jam yang seharusnya ditetapkan, masih nggak datang juga. Begitu mereka udah pada bubar, baru Imam Abu Hanifah nongol. Kutuk. Ah, ini Imam Abu Hanifah. Kenapa kamu telat? Imam Abu Hanifah namanya, mana orang ateisnya? Biar saya mau ngomong, saya ada alasan ini. Dipanggil orang ateisnya. Ini dia perwakilan umat Islam yang akan ngadu argumen dengan tuan ini. Ditanya, kamu takut ya ngadu argumen dengan saya? Kamu takut debat dengan saya? Oh, kamu telat ini, gimana kamu ini? Akhirnya Abu Hanifah itu cerita, maaf tuan, saya bukannya takut dengan debat dengan tuan, tidak.
Hanya saja emang tinggal saya itu di pulau seberang, harus ngelewatin sungai dulu. Tapi saat itu kok nggak ada perahu. Yang biasa saya buat nyebrang itu sedang nggak ada perahunya. Saya tunggu lama nggak ada perahu. Tiba-tiba ada hujan gede, hujan yang dipenuhi dengan petir. Akhirnya saya takut, saya berlindung atas petir tadi. Tiba-tiba petir tadi menyambar satu pohon besar. Begitu nyambar, pohonnya tumbang. Begitu tumbang, pohon tadi langsung berbentuk jadi apa namanya? Perahu. Ada langsung bentuk cekung, tiba-tiba rantingnya langsung jadi dayung, tiba-tiba berbentuk sampan begitu. Akhirnya melihat seperti itu pun saya aneh, dan tiba-tiba pohon tadi seperti meluncur sendiri mengarah sungai. Saya pun inisiatif untuk naikin sampan itu, dan tiba-tiba ada angin yang menghantarkan sampan saya tadi untuk sampai ke seberang. Barulah saya sampai ke daratan seberang, kemudian saya lari untuk menuju lokasi ini. Saya bukannya takut berdebat dengan Tuhan, bukan. Maka orang ateis tadi ketawa terbahak-bahak. Ketawain si Abu. Hahaha, kamu nih gila atau bagaimana kamu nih? Mana ada kejadian seperti itu, ada hujan, petir nyambar ke pohon, kemudian pohonnya tiba-tiba jadi sampan, ada dayungnya, kemudian ada angin untuk membawa sampan tadi untuk ke seberang. Kamu nih gila apa kurang akal atau gimana? Maka Imam Abu Hanifah tersenyum. Wahai Tuhan, yang gila itu saya apa Tuhan? Ya kamu lah. Kamu ini. Sekarang begini, kalau Tuhan tidak masuk akal atas cerita saya, seharusnya Tuhan lebih tidak masuk akal lagi tentang adanya alam semesta. Kalau Tuhan menyangkal akan adanya perahu dengan tiba-tiba begitu jadi, sebab petir yang menyambar, masa Tuhan tidak percaya akan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta? Paham nggak? Kalau dia menyangkal akan adanya keajaiban tiba-tiba jadi perahu bisa dinaikin, masa dia tidak menyangkal adanya bumi, tata surya, adanya satelit bumi berupa bulan, adanya siang dan malam, adanya lautan yang terhampar luas, adanya gunung-gunung yang bentang menjulang tinggi. Itu apa tiba-tiba kucuk-kucuk ada gitu? Plok. Harusnya kan Tuhan lebih menyangkal itu. Maka kaum muslimin yang ada di area debat tadi langsung tepuk tangan semua menyambut kemenangannya Imam Abu Hanifah. Hebat banget. Jadi kalau ditanya Allah itu ada apa enggak? Ada. Apa buktinya? Ya ada ya kalian-kalian ini. Nah. Kalian tiba-tiba kucuk-kucuk ada gitu, kan nggak mungkin. Kitab ini tiba-tiba ada gitu, nggak mungkin. Ya nggak? Pasti ada yang nyiptain, pasti ada yang membuat. Kemudian Allah itu ada, lantas mana Allah itu? Allah itu di mana itu? Katanya Allah itu ada. Gimana? Katanya Allah ada. Mana buktinya? Mana tunjukkan kepada saya Allah itu ada. Kok nggak seperti Tuhan-Tuhan agama sebelah? Yang dia bisa melihat Tuhannya dipajang. Maka kalau ada yang bertanya, Tuhan itu kan ada, terus tunjukkan kepada kami Tuhan itu apa? Jawabannya gimana? Di dunia ini yang bersifat ada itu nggak mesti bisa dilihat, nggak mesti harus bisa dilihat. Kalau memang orang yang tidak percaya dengan adanya Allah, dia tidak percaya dengan adanya Allah, kemudian dia minta bukti, tunjukkan kepada kita Allah itu mana? Maka jawablah, setiap perkara ada yang sifatnya ada, bukan berarti bisa dilihat, bukan. Ya enggak? Contoh, kalau kita beli susu apa ya? Susu
susu Frisian Flex atau susu beruang. Yang putih susu beruang ya? Hah? Tapi isinya susu sapi. Hah? Dibohongin berarti kalian. Itu susu logonya beruang tapi isinya susu sapi itu. Tapi lebih unik lagi iklannya iklan naga. Pernah lihat gak iklannya? Hah? Kalau kalian dulu kalau nggak salah saya lihat di iklan TV-nya itu naga terbang habis itu masuk ke kaleng itu. Tapi susunya sudah apa? Logonya logo? Aduh, itu namanya pembohongan massal. Nah, kalau kita ngeliat kalengnya susu beruang itu ada ingredients ya atau isi ya. Setiap kaleng itu ada ininya. Ada tulisannya nutrisi sekian persen, gizi sekian persen, gulanya sekian persen, apalagi vitaminnya sekian persen. Setiap tulisan tadi kalsium sekian persen, nutrisi sekian persen, gizi sekian persen, vitamin D-nya sekian persen, itu kira-kira kita percaya nggak kalau itu ada? Vitaminnya, gizinya, nutrisinya, percaya nggak ada? Sekarang tumpahkan satu kaleng susu tadi gelas yang jernih. Sekarang tunjukkan kepada kita mana yang disebut vitamin D itu mana, mana yang disebut nutrisi itu mana, mana yang disebut dengan gizi itu mana? Bisa ditunjukkan? Tapi percaya nggak kalau itu ada gizinya, ada nutrisinya, ada? Ada ya? Buktinya apa? Orang yang rutin minum konsumsi susu sapi, susu beruang tadi akan tubuhnya lebih sehat, tulangnya lebih kuat, aktivitasnya lebih maksimal, ya kan? Karena dampak tadi apa? Nutrisinya, gizinya, vitamin D-nya, begitu kan? Ya nggak? Begitu juga, ini analogi sederhana untuk memudahkan kita. Allah mungkin tidak nampak, tapi apa? Rahmatnya Allah kita rasakan. Nikmat sehatnya Allah kita rasakan. Nikmat mudahnya dari Allah kita rasakan. Ya enggak? Jadi tidak semua perkara yang statusnya ada, yang statusnya online itu nggak mesti bisa dilihat. Paham? Nah, maka ada preman. Ada preman baru masuk Islam. Dia ngaji ilmu agama, diajarin sama ustadznya tentang ilmu tauhid. Ini cerita, nggak tahu cerita ngarang atau cerita apa, tapi kayak benar gitu. Kemudian ada orang ateis lagi tadi, ada orang ateis yang tidak percayakannya Tuhan. Maka dia tanya, kamu kan dulu preman, sekarang masuk Islam, saya mau tanya, Tuhan Islam itu siapa? Allah. Yakin Allah? Iya. Kalau Tuhan kita itu ada dan dia bisa terlihat. Nah, sedangkan kalian itu Islam itu Tuhannya Allah tapi tidak bisa terlihat, itu gimana? Masa kalian sholat ngebayangin aneh-aneh? Dengan kita, kalau kita ibadah kita ngeliat Tuhan kita, jadi kita khusyuk gitu. Coba saya mau tanya, tunjukkan Tuhan Allah yang kamu sembah itu ada, tunjukkan kepada saya. Saya mau tahu Allah itu ada apa enggak? Allah itu betul-betul ada atau tidak? Maka preman tadi bingung, apa yang jawabnya? Pakai dari inisiatif aja, kayak dipukul mukanya. Bluk. Ditanya malah dipukul. Orang nanya baik-baik, minta kebenaran malah dipukul. Loh, kamu mukul saya? Lah, katanya kamu mau cari tahu Allah itu ada apa enggak? Lah iya, kenapa kamu pukul saya? Sekarang saya mau tanya, kamu saya pukul sakit apa enggak? Sakit lah, mata saya memar. Lah, sakit kan? Iya. Sekarang tunjukkan kepada saya sakit itu apa? Sakit itu mana? Dia mikir, sakit itu mana? Apa lagi nih? Ya kan saya tanya, mata kamu sakit gak? Saya tonjok, saya pukul. Iya sakit. Ya tunjukkan kepada saya sakit itu mana? Yang namanya sakit itu mana? Coba bentuk sakit itu seperti apa? Bentuknya kayak bola kah? Kayak bentuk apa? Segitiga atau panjang seperti apa? Kotak begitu? Ya enggak lah, ini bukti sakit saya memar ini, mata saya merah memar ya. Nah itu dia.
Setiap yang perkara itu ada, tidak mesti harus ditunjuk, tidak mesti harus bisa dilihat, tapi pasti ada buktinya. Kamu kan bilang kamu sakit mata kamu. Iya. Sakit itu mana? Ya nggak ada. Tapi buktinya apa? Ya memar. Ya nggak? Rasa sakit itu ada, tapi tidak bisa ditampakkan. Hanya bisa terlihat dari bukti dengan memarnya mata. Allah itu ada, tapi adanya Allah tidak bisa dilihat, goib. Oh, kalau Allah ada mah ngapain ada ujian iman dan Islam, kafir nggak ada. Kalau Allah ada ya wujud ya bisa dilihat ya iman semua. Allah itu ada tapi tidak bisa dilihat. Tapi kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu ada dengan bukti-bukti, tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang adanya alam semesta yang tadi disebutkan barusan. Paham ya? Damai